Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Metode with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan mereview tematik sebelum persiapan PAS minggu depan. Hari ini kita akan review tema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Misalnya, nyaman saat belajar di rumah merupakan hak yang diperoleh di rumah. Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak yang diperoleh di sekolah. Dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti merupakan hak yang diperoleh di masyarakat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu ada faktor kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan aktivitas lain di rumah. Dan untuk di lingkungan sekolah ada faktornya yaitu waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Dan untuk di lingkungan masyarakat ada faktor kesadaran dalam menjaga kebersihan, faktor usia, dan faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Jadi, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan dulu kewajiban kita. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setelah tadi kita membahas tentang hak, sekarang selanjutnya adalah kita membahas tentang kewajiban. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pertama itu pernyataan umum atau pembuka, yang kedua deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga penutup atau simpulan. Perhatikan struktur teks eksplanasi berikut. Di sini ada teks, judulnya itu James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Jadi, paragraf ini merupakan pernyataan umum atau pembuka suatu teks.
Selanjutnya, ketika usia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap pada tahun 1765. Dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, dua paragraf ini merupakan deretan penjelasnya atau isi. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W atau International System of Units atau SI. Seperti yang kita kenal sekarang, ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, kalimat yang terakhir ini, paragraf yang terakhir ini adalah merupakan simpulan atau penutup suatu teks. Selanjutnya, membuat simpulan dari teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca seluruh teks terlebih dahulu. Catatlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk atau kalimat. Setelah itu, susunlah menjadi paragraf yang padu. Berikut merupakan contoh kalimat efektif. Jadi di sini yang pertama ada kalimat tidak efektifnya dulu. Kalimatnya itu, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kenapa tidak efektif? Kita bisa lihat di sini ya, kata yang digaris bawahin. Dihidupkan. Dihidupkan itu tidak efektif karena dia bukan kata baku. Nah, ini ya alasannya tidak efektif, yaitu karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Nah, lalu diperbaiki. Perbaikannya itu agar menjadi efektif, jadinya kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Nah, selanjutnya kalimat yang kedua ada kalimat pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Kenapa tidak efektif? Karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Di sini yang digarisin, semua lampu-lampu. Jadi kalau udah pakai semua itu, lampunya cukup satu aja. Itu udah mencakup semuanya lampu yang ada di situ. Jadi kalau pakai semua aja, nggak usah pakai lampu-lampu. Kalau mau pakai lampu-lampu, nggak usah pakai semua. Kayak gitu. Jadi perbaikannya menjadi kalimat efektif, yaitu pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Kita ganti ya, semua lampu-lampu menjadi semua lampu. Di sini ada baterai. Baterai itu berfungsi untuk menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Lalu ada saklar. Saklar ini sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Selanjutnya ada lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu ada kabel listrik. Kabel listrik itu sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka, saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Ya, bisa diperhatikan contohnya terbuka.
Nih, terbuka. Jadi ini nggak menyatu. Jadi ini saklar nih, yang bulatan ini tuh saklarnya. Nah, dia itu nggak kesambung, makanya dia tidak dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu ini tidak menyala. Lalu untuk rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung arus listrik yang mengalir. Nah, ini kan saklarnya tertutup. Nah, oleh karena itu, kita di sini bisa menyalakan lampu. Jadi, untuk dapat mengalirkan arus listrik, kita harus menggunakan rangkaian listrik tertutup. Setelah tadi ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup, selanjutnya rangkaian listrik tertutup dapat dibedakan lagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Bisa dilihat ya, perhatikan gambarnya. Dia tidak bercabang, dia hanya tersusun dari satu aliran saja. Lalu yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu rangkaian yang tersusun secara bercabang aliran listrik ya. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau di sini baterai disambungkan ke saklar dan lampu, dia hanya ada satu jalur aja. Dia rangkaian seri, disusun secara seri, tidak bercabang. Sedangkan yang paralel ini ada dua cabang. Nih, kita bisa lihat dari baterainya ya. Baterai saklar, yang pertama ini cabang pertama lewat sini, dihubungkan. Lalu ada lagi cabang satu lagi, dua. Jadi dua lampu ini dia lewat dua cabang yang berbeda. Itu yang disebut dengan rangkaian listrik paralel. Disusun secara bercabang. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Nah, ini dia. Kalau seri ini kan cuma ada satu jalur aja, satu arus listrik aja. Makanya kalau misalnya saklarnya dihidupin, di on, dia lampunya dua-duanya nyala. Dan kalau misalnya dia di off, lampunya dua-duanya juga ikut off, ikut mati. Karena dia cuma ada satu arus listrik aja. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Nih ya, ini ada senter. Ini ada di dalam senter nih. Senter kabel, baterainya, lampunya. Jadi kalau misalnya senternya di saklar, tombol senternya di on, dia langsung nyala. Itu susunannya nih. Saya lihat susunannya di sini lampu, di sini baterai, di sini kabel-kabelnya itu tadi untuk arusnya. Dia baterainya disusun secara berurutan. Lihat ya di sini. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik yang tadi. Kalau misalnya dia di on, dia lampu senternya menyala. Kalau misalnya dia di off, lampu senternya akan mati. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri ya. Nih, lihat di sini ada jalurnya cuma ada satu. Secara bersusun aja, satu susun. Terus, jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Jadi kalau misalnya satu padam, semuanya ikut padam. Mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik lain belum tentu ikut padam.
Contohnya instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Jadi kan kalau di rumah itu misal ada lampu kamar mandi, lampu ruang tengah, lampu dapur misalnya. Jadi ketiga lampu itu ada di satu saklar. Tapi kalau misalnya kita cuma mau hidupin salah satu aja, lampu yang lainnya nggak ikut nyala. Begitu juga kalau kita mau matiin, misalnya ada 3 lampu itu nyala semua. Terus kita mau matiin lampu ruang tengah. Nah, lampu ruang tengah itu nanti kita matiin, tapi lampu dapur sama lampu kamar mandinya tetap menyala. Itu dia menggunakan rangkaian listrik paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel berikut. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Ya, jadi karena dia disusunnya secara bercabang, maka kalau misalnya salah satunya mati, dia bisa lewat cabang yang lain, bisa lewat cabang sini. Makanya lampu L2 bisa tetap menyala. Membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas juga. Jadi selain lampu rangkaian listrik yang ada di rumah atau perkantoran, rangkaian listrik paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Membuat rangkaian listrik paralel. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar berikut. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan berbeda. Ya, sama kayak tadi contoh lampu L1, L2 sama ini juga. Jadi kan tadi lampu lalu lintas itu bisa menggunakan listrik paralel. Kan kalau lampu lalu lintas itu lampunya emang hidupnya satu-satu kan. Jadi kalau misalnya L1 merah nyala, yang lainnya mati. Kalau lampu kuning nyala, lampu lainnya mati karena dia lewat jalurnya itu berbeda-beda. Makanya lampu yang lain mati, satu lampu lainnya bisa menyala. Seperti itu cara kerjanya. Nah, setelah kita mempelajari tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu ada rangkaian listrik campuran. Apa itu rangkaian listrik campuran? Jadi, rangkaian seri itu kan memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Nah, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar, yaitu atau bercabang. Nah, sedangkan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Jadi, rangkaian listrik campuran itu adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, berikut adalah contoh dari rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran itu bisa dilihat di sini ya alirannya. Untuk yang garis berwarna merah, di sini garis atau kabel ya. Di sini dianggapnya adalah kabel. Untuk kabel yang berwarna merah itu, saat berwarna merah dia adalah rangkaian paralel. Sedangkan untuk saat dia berwarna ungu, dia merupakan rangkaian serinya. Kita lihat di sini. Untuk keterangannya, misal ada L1, L itu kita anggap lampu ya. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Kita misalkan, jadi lampu L1 dan L2 dipasang secara seri. Yang tadi tuh secara seri itu kan satu cabang saja.
sini baterai. Nah, ini L1, L2, dia cuma ada satu jalan di sini aja menuju baterai. Nih, nah saklarnya yang ini nih yang ada di sini. Selanjutnya, selain itu, rangkaian L1 dan L2 dipasang secara paralel dengan lampu L3 dan L4. Jadi, rangkaian dua ini digabung sama L3 dan L4 itu menjadi rangkaian paralel. Jadi, L1, L2 aja dia seri, sedangkan gabungan L1, L2 dengan L3 dan L4 dia merupakan rangkaian paralel alias rangkaian yang bercabang. Bisa lihat di sini cabangnya ada di sini 1, 2, 3. Nah, ini satu cabang nih. Untuk rangkaian serinya dia cuma satu cabang. Jadi dua lampu ada satu aliran listrik aja, satu cabang aja. Nah, ini keterangannya. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 akan ikut padam. Karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2. Kayak yang sebelumnya dijelaskan, kalau rangkaian seri, dia satu padam, semuanya akan padam. Kan tadi L1 dan L2 itu merupakan rangkaian seri kan? Makanya kalau L1 padam, L2 juga padam. Karena jalurnya nggak ada, ikut mati semua untuk L1 dan L2. Nah, selanjutnya akan tetapi lampu L3 dan L4 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Nih, L1 L2 kan tadi satu cabang kan, dia karena rangkaian seri. Ini nih, dia mati ceritanya, satu mati semua L1 L2. Tapi L3 dan L4 akan tetap hidup gitu, karena merupakan rangkaian paralel yang jika salah satu dimatikan maka yang satunya belum tentu mati. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan oleh Michael Faraday, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu templok. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Penemuan dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, sepeda motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja.
Selanjutnya, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut, traktor, memudahkan kegiatan produksi petani memproduksi padi. Nah, pekerjaan petani pun jadi lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Tadi peran produksi. Produksi itu memproduksi atau membuat. Nah, selanjutnya distribusi. Distribusi itu adalah penyalurannya. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Jadi setelah diproduksi, kita salurkan ke toko-toko, ke masyarakat luas, atau ke warung-warung, penjual, pedagang, penjual, seperti itu. Nah, caranya, petani tadi setelah memproduksi dengan teknologi traktor tadi, nah, dengan kegiatan distribusi ini, petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, dan padi. Nah, dengan adanya teknologi baru itu memudahkan petani menggunakan mobil. Sebelumnya hanya jalan kaki, menggunakan sepeda, itu akan memperlambat kegiatan distribusi. Nah, dengan adanya alat transportasi, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dalam waktu cepat. Kan tadi ya seperti dibilang, kalau misalnya sebelumnya belum ada mobil atau dan lain-lain, kita masih menggunakan jalan kaki atau sepeda, itu nggak bisa sampai ke pelosok-pelosok yang jauh banget dari pertanian itu. Kalau sekarang dengan adanya mobil bak ini, kita bisa petani bisa menyalurkan hasil produksi padi tadi ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Pada penemuan handphone Android, dampak positifnya adalah mempermudah penyampaian iklan atau informasi. Lalu, ada mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu bertatap muka, bisa melalui online semuanya. Nah, ada dampak negatifnya juga selain dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu memboroskan uang untuk berbelanja online jika tidak digunakan dengan bijak, dan munculnya tindakan penipuan dengan telepon genggam atau handphone Android tadi. Jadi kalau positifnya tadi mempermudah, kalau negatifnya kita bisa boros, dan juga banyak kegiatan penipuan menggunakan teknologi tersebut. Lalu untuk penemuan laptop atau komputer, dampak positifnya yang pertama itu menciptakan lapangan kerja di bidang komputer dan mempermudah perusahaan dalam mengolah data. Dan dampak negatifnya yaitu memboroskan adanya transaksi yang dilarang dan mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer. Kenapa adanya transaksi yang dilarang itu? Maksudnya seperti tadi penipuan dengan telepon genggam, dengan laptop atau komputer juga sama ya. Kita atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa melakukan penipuan dengan fasilitas komputer atau laptop tadi. Nah, selain itu, lapangan pekerjaan selain komputer dengan teknologi, selain menggunakan komputer itu nggak ada lagi. Karena semuanya harus wajib bisa komputer, seperti itu. Interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Untuk nada do dilambangkan dengan angka 1, re
re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol 5, la 6, si 7, dan do di angka 1 ada titiknya. Jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Dari do ke re 1, re ke mi ke fa setengah, fa ke sol ke la ke si 1, dan si ke do setengah. Dan berikut nada-nada dengan jarak 1/2, 1, 1/2, dan 2. Yang pertama ada setengah nada. Setengah nada itu contoh nadanya adalah nada dari mi ke fa, lalu dari si ke do. Nah, satu nada ada do ke re ke mi, fa ke sol ke la ke si. Lalu ada 1/2 nada ada dari re ke fa, la ke do, mi ke sol, dan untuk 2 nada ada do ke mi, fa ke la, lalu sol ke si. Selanjutnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya ada gendang, triangle, dan maracas. Lalu ada juga alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contohnya adalah pianika, recorder, dan angklung. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diaplik ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.